Yang kelima berasal dari kata syuf. Syufun. Ini shad waw fa. Nah, syuf itu kain wol kalau ya, kain kasar ya yang ditenun itu. Ini. Dalam sejarah tasawuf, kalau seseorang ingin memasuki jalan tasawuf, ia meninggalkan pakaian yang mewah yang biasa dipakainya dan diganti dengan kain wol kasar yang ditenun secara sederhana dan itu terbuat dari bulu domba. Itu namanya syuf. Pakaian ini melambangkan kesederhanaan. Jadi orang-orang dulu, karena yang paling berat ya, jalan tasawuf yang paling berat itu kalau bagi saya, yang paling berat itu ya, walaupun sebenarnya berat semua, dosa juga berat terkadang. Rayuan kemewahan hidup itu berat. Rayuan kemewahan. Jadi kita disodori, apalagi era ini, kita disodori oleh produk-produk yang, apalagi lebaran kan ya, perempuan tuh bingung mencari baju merek apa ya. Hadijah Syar'i atau Arina atau apa, yang baju-baju yang 400-600 itu. Tunika atau apalah namanya. Untuk istri saya tidak terlalu gila dengan baju-baju itu. Kalau istri saya itu prinsipnya lebih baik beli baju 3 200.000, tapi kan 600.000 dapat 3 dibandingkan beli 600.000 dapat 1 walaupun bagus. Tidak salenan kelakuan salenan nematos. Tak salenan kelakuan. Yang ku masa yang di kedua kan tak mungkin kan ya. Ya terserahlah, itu masing-masing orang punya pilihan. Suf kain wol. Ini kain. Jadi orang-orang dulu itu kalau sudah mau masuk di tasawuf ya ditanggalkan semua, terutama anak-anak yang biasa orang kaya, misalnya Malik bin Dinar, namanya saja sudah Malik bin Dinar. Malik raja pemilik, Dinar uang. Ada Ibrahim bin Adham, misalnya itu ini dari kerajaan-kerajaan. Ibrahim bin Adham ini dari kerajaan. Jadi ditanggalkan semua, jalan ketemu dengan pengembala kuda, ditukar tuh baju kebesaran sang pangeran. Ini ambil kamu, saya minta baju kamu. Jadi plong hatinya itu, plong karena tidak terikat lagi dengan ikatan duniawi harta itu. Nah ini ya, walaupun sufi itu tidak harus miskin kan ya. Ya, sufi itu tidak harus miskin. Maka ini teori-teori ini kemudian akhir-akhir kemudian mulai diperbarui. Yang paling getol itu salah satunya adalah dalam thariqah Asy-Syadziliyah. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili itu orang kaya itu, tapi itu mursyid thariqah, pendiri thariqah Syadziliyah, orang kaya. Jadi lebih bersyukur kepada Allah itu bagian dari tasawuf, sudah kita bahas nanti. Sabar juga bagian dari tasawuf. Tapi cuma kalau kita mau memilih kan, lebih baik kita punya mobil bagus, rumah bagus, tapi hati kita tidak terikat dengan ini. Kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah terus. Artinya kalau ini satu ketika hilang, ini tidak ada masalah ya. Nah ini baru terasa sufi kalau seperti ini. Kalau masih kepikiran, mobilnya berat sedikit, masih heboh, itu berat, itu masih hatinya masih tergantung, terkait dengan kendaraan-kendaraan. Abdul Hasan Asy-Syadzili itu kaya, punya kendaraan mewah ketika itu. Nah kiai-kiai kita di Anokaya ini sepertinya juga lebih dekat ke model Abdul Hasan Asy-Syadzili, walaupun tidak semuanya. Misalnya Kiai Ahmad Bashir, Kiai Waris almarhum ya, kita lihat baju-baju beliau rapi, bagus, mewah ya. Dulu masih jarang orang pakai ahlamiri, beliau sudah pakai itu. Kiai Waris rapi sekali. Tapi jangan dikira orang miskin itu sufi. Anda jangan mengira orang-orang yang kotor, yang bajunya jelek itu orang sufi. Itu tidak semuanya orang itu, mereka terpaksa miskin. Terpaksa miskin. Beda dengan orang sufi. Orang sufi itu memang memilih hidup seperti itu. Rasul itu kalau mau kaya itu bisa, karena memang semua alam itu tunduk kepada Rasul. Gunung Uhud itu menawarkan jadi emas, tapi Rasul memilih hidup miskin karena mau memberikan contoh kepada umatnya bagaimana kalau sedang miskin itu seperti ini. Rasul itu pernah miskin, pernah kaya. Ya, ketika jadi suami istri Khadijah itu kaya. Nah, contohnya bagaimana kalau kaya? Ya beliau contohnya. Kalau miskin seperti apa? Ya beliau ketika sudah berumur 50 tahun ketika di Madinah, beliau memilih hidup miskin.
tidur beralaskan pelepah daun kurma, sampai kalau bangun tuh masih di punggungnya itu masih ada garis-garis gambarnya pohon kurma itu. Nah, oke, ini ada contohnya. Ya, yang penting bagi kita sekarang bagaimana mengelola perasaan ini agar tetap bahwa yang kita miliki itu dari Allah, bersyukur juga bagian dari tasawuf, sabar juga bagian dari tasawuf. Anda tidak perlu menyesal nanti punya suami yang tampan, kaya, terus berpendidikan tinggi. Jangan sedih itu. Anda harus bersyukur kan ya. Dan itu bagian dari tasawuf. Anda kalau ketemu ternyata punya suami orang yang miskin, hitam, pendek, jelek, bagaimana? Mau diracun. Ya, Allah menyediakan dua sayap. Ada sayap sabar, ada sayap syukur. Itu biarin Bang. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang bagaimana menggunakan dua sayap ini. Sayap sabar dan syukur. Nah, oke. Wa qala qaumun innama sumu sufiyatan li lafsihim as-suf. Mereka diberi nama sufi karena mereka memakai suf yang tadi itu. Wa amma man nasabahu min as-suffati was-suf fa innahu 'abbara an dhahir ahwalihim wa dzalika annahum qaumun qataraqud dunya. Jadi mereka orang yang menisbatkan orang sufi kepada suffah atau kepada suf ini karena mereka melihat dahirnya mereka orang-orang ini. Jadi mereka ini adalah qaumun qataraqud dunya, adalah orang-orang yang meninggalkan kehidupan dunia, meninggalkan dunia. Ada bedanya meninggalkan dunia dan meninggal dunia? Ada. Ini taraqud dunya ini bukan meninggal dunia, tapi meninggalkan dunia, kehidupan mewah itu, kehidupan dunia. Kecuali yang memang wajib pakaiannya, maka pakaiannya ya yang wajib saja. Rata-rata orang sufi itu baju sekitar 4 lah, ganti setiap 2 hari itu kan cukup 1 minggu. Balik lagi ke bagian yang depan. Anda punya baju berapa di rumah, di pondok, di rumah? Muni bini ya selemari besar. Mun kalau celeng, jilbab saya celeng dia, rokok saya celeng, sepatu saya celeng. Wah repot ya. Mun kelambi merah, kelambi nusa merah, apa? Tiba punya jilbab merah, biru, celeng, kuning, kelambi merah, biru, celeng, kuning, tas merah, biru, kuning, celeng, sepatu merah, biru, kuning, celeng. Roma kosak dari benda-benda yang sebenarnya mereka itu dirusak, diperdaya, dijadikan budak, didominasi oleh pikirannya sendiri kan ya. Keton pas tak nyaman ngangkui kelambi merah, pas jilbab celeng, apa keton tak siapa nggo sing ngokor tak nyaman kan ya. Kan itu perasaannya sendiri. Coba Anda jangan pikirkan itu. Lah hangkui misalnya kan tidak ada masalah sebenarnya. Misalnya sekarang ini bulan Syawal, banyak orang menikah itu. Hari ini konjengan kawan Bu Siti Mabara misalnya ngangkui kelambi rela. Lakun konjengan boleh kon Bu Sumaya. Kelam visi yang kui beri, kelam visi yang kui beri, lo todus yang kui boleh itu kan? Mak todus, lekenali bolan beri, lekenali orang. Jadi muni bini, mungkin laki kan tak apa-apa aja. Saya kalau ditanya Anda pakai baju apa itu sudah lupa besok itu, karena tidak perhatian ke baju. Kalau perempuan itu memang lebih ingat. Misalnya sesama perempuan ketemu dengan alumni temu alumni misalnya ketemu pulang, kelambi nano lebur. Jadi ingat tuh bajunya seperti apa, tasnya aja merek Rocky Gerung apa nih, Martin itu, lah nggak ngerti aja kelambi apa. Nah karena memang perempuan lebih fokus kepada keindahan kan ya banyak lah, walaupun tidak semuanya, tapi memang fokusnya ke sana banyak. Nah mereka adalah orang-orang yang meninggalkan kehidupan dunia ini. Beda dengan meninggal dunia. Meninggal dunia itu apa cak turun meninggal dunia itu? Tada Omar. Atinggal dunia ban atinggal Omar. Nah, ini siapa namanya ini? Tahu bedanya atinggal dunia ban tinggal Omar? Hah? Tahu? Atinggal dunia kulakubu sobo innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ampun atingkal Omar, bapak
Sumarwi. Wa kalakun boleh innalillahi wa inna ilaihi raji'un ampun atingkal tunya haji matrai. Tetimun si haji si soki eko cak atingkal tunya. Amun apply ora tinggal umur. Lah tadi bener tinggal umurnya. Non soki tinggal tunya mulane serbi ini dan lain-lain. Kharaju anil autan, mereka keluar meninggalkan tanahnya, ya kelahirannya. Hajaru al akhdam, meninggalkan teman-temannya. Sahu fil bilad, berkelana menyusuri berbagai negara. Wa aja'u al akbat, mereka melaparkan dirinya, ya hatinya. Wa aru al asad, menelanjangi tubuhnya. Maksudnya menelanjangi tidak pakai baju yang mewah, ya baju yang biasa, bahkan yang menutupi yang aurat itu sudah cukup. Lam ya'khudhu minad dunya illa ma la yajuzu tarku. Mereka tidak mengambil dunia ini kecuali yang memang tidak boleh ditinggalkan. Baju, uang untuk makan satu hari, besok lamu guna. Nah, kira-kira seperti itu, tidak menumpuk sampai 1 tahun. Ma la yajuzu tarkuhu min satri auratin wa saddi ju'ah. Untuk menutupi aurat atau untuk menutupi rasa laparnya. Nah, ini beberapa yang diduga sebagai akar kata tasawuf.